Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 7E UPN Zulullah akan berpresentasi tentang banjir. Saya Rita Flora Adriana sebagai moderator sekaligus moderator. Saya Narasminawati sebagai pemateri 1. Saya Sofia sebagai pemateri 2. Saya Nurhaliza sebagai pemateri 3. Saya Siti Rahman sebagai penutup. Bab 1 pendahuluan. Bencana banjir termasuk bencana alam yang hampir pasti terjadi pada setiap datangnya musim penghujan. Seperti yang terjadi di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, banjir terjadi akibat limpasan air sungai Bogowerto yang mengenangi tambak udang sehingga mengakibatkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Surat kabar 30 Juli 2010. Banyak upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk mengantisipasi bencana banjir yang melibatkan berbagai sektor terkait, tetapi kejadian banjir tersebut masih terjadi dalam setiap tahun. Kejadian banjir seperti tersebut di atas lebih diartikan sebagai banjir limpasan discharge overland flow, atau di kalangan umum dikenal dengan istilah banjir kiriman, karena tip banjir ini berasal dari aliran limpasan permukaan yang merupakan bagian dari hujan yang mengalir di permukaan tanah sebelum masuk ke sistem sungai. Dalam kondisi biogeofisikal dan curah hujan yang khusus atau unik, banjir limpasan ini dapat membentuk banjir bandang flash. Banjir limpasan ini ciri-cirinya antara lain lebih puncak titik yang tinggi dan waktu datangnya banjir intensif yang sangat cepat, sehingga tidak memberikan kesempatan penduduk untuk persiapan mengungsi. Diperlukan suatu analisis untuk mengetahui sumber asal banjir dan daerah yang rawan terkena banjir, sehingga sebelum terjadi banjir dan dilakukan langkah-langkah pengendalian banjir. Banjir disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor hujan, faktor hancurnya resistensi daerah aliran sungai DAE, faktor kesalahan perencanaan penggunaan alur sungai, faktor pendangkalan sungai, dan faktor kesalahan tata wilayah dan pembangunan sarana dan prasarana. Mariono 2005. Beberapa daerah di Indonesia mengalami peningkatan jumlah populasi manusia karena adanya daya pikat yang dapat mempengaruhi manusia untuk pindah dari desa ke kota. Lahan-lahan yang sebenarnya untuk daerah preservasi dan konservasi untuk menjaga keseimbangan lingkungan setempat diambil alih untuk permukiman. Pengertian banjir. 2. Bagaimana penyebab banjir. 3. Jenis-jenis banjir. Tujuan banjir. 1. Untuk mengetahui pengertian banjir. 2. Untuk mengetahui penyebab banjir. 3. Untuk mengetahui jenis-jenis banjir. Bab 2 pembahasan. Jenis-jenis banjir. Jenis-jenis banjir yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir genangan, banjir bandang, dan banjir rob yang diakibatkan oleh naiknya permukaan air laut. Melansir Pusat Riset Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, berikut jenis-jenis banjir. 1. Banjir bandang. Banjir bandang adalah banjir yang paling berbahaya. Banjir jenis ini akan mengangkut air lumpur, bebatuan, dan apapun yang ada di sekitar alirannya. Banjir bandang juga kerap menimbulkan kerusakan cukup parah. Banjir jenis ini biasanya terjadi akibat hutan gundul. Daerah rawan terkena banjir bandang
adalah daerah pegunungan. 2. Banjir air. Banjir air merupakan banjir yang terjadi akibat luapan air sungai, danau, atau selokan. Banjir air adalah jenis banjir yang sering terjadi saat hujan deras dalam waktu yang lama. 3. Banjir lumpur. Banjir lumpur adalah banjir yang keluar dari permukaan bumi dan mengenai wilayah daratan. Lumpur yang dihasilkan mengandung gas yang berbahaya. Banjir jenis ini memiliki sedikit kemiripan dengan banjir bandang perihal material yang dikeluarkan. 4. Banjir laut. Banjir atau banjir laut air pasang adalah jenis banjir yang biasa terjadi di kawasan permukiman wilayah pesisir pantai. Air laut pasang dapat meluap mengenai wilayah daerah. Di Jakarta, banjir biasa melanda kota Muara Baru. 5. Banjir Ciliwunang. Banjir Ciliwunang adalah sebutan untuk banjir yang terjadi akibat derasnya hujan yang menghasilkan debit air yang melimpah dan tidak terbendung. Banjir ini menyebabkan luapan air yang sedikit mirip dengan banjir air. B. Penyebab banjir. Banjir dapat disebabkan oleh kondisi alam maupun ulah manusia. Banjir yang disebabkan oleh kondisi alam berupa curah hujan yang tinggi. Sementara itu, banjir yang disebabkan oleh ulah manusia berupa penebangan pohon tanpa melakukan reforestasi. Apa penyebab banjir lainnya? Berikut penjelasan selengkapnya. 1. Curah hujan tinggi. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan naiknya volume air di wilayah daratan. Intensitas hujan yang relatif tinggi ini dapat menyebabkan daerah aliran air seperti sungai tidak lagi mampu menahan air yang ada. Alhasil air sungai akan meluap dan mengenai wilayah daratan yang biasanya kering. 2. Minimnya daerah resapan air. Daerah resapan air berfungsi sebagai jalur resapan air hujan ke dalam tanah. Wilayah yang minim daerah resapan air, khususnya di kota-kota besar rawan terjadi banjir. Saat ini daerah serap banyak tertutup aspal dan beton. 3. Adanya penyumbatan akibat buang sampah sembarangan. Penyebab banjir lainnya diakibatkan oleh penyumbatan aliran sungai atau selokan. Penyumbatan dapat terjadi akibat kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di sungai. Penumpukan sampah itulah yang menjadi penyebab banjir. 4. Penebangan pohon. Penebangan pohon secara liar dapat menyebabkan hutan menjadi gundul dan berkurangnya pohon sebagai penyerapan air. Jenis banjir yang disebabkan oleh penebangan pohon adalah banjir bandang. 5. Penurunan luasan hutan. Penurunan luasan hutan juga menjadi penyebab terjadinya banjir. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN terhadap penyebab banjir di Kota Batu Malang, Jawa Timur, baru-baru ini penurunan luas hutan akibat alih fungsi lahan menyebabkan lingkungan di wilayah hulu semakin rendah. Hal ini menyebabkan tingginya limpahan air hujan tidak dapat diserap ke dalam tanah. C. Pengertian banjir. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Definisi banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun, kadang-kadang banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin, badai, atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang. Penyebab banjir mencakup curah hujan yang tinggi, permukaan tanah lebih rendah dibandingkan permukaan laut, wilayah terletak pada suatu lingkungan yang dikelilingi perbukitan dengan sedikit resapan air, pendirian bangunan di sepanjang bantaran sungai, aliran sungai tidak lancar akibat terhambat oleh sampah, serta kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai. Meskipun berada di wilayah bukan langganan banjir, setiap orang harus tetap waspada dengan kemungkinan bencana alam ini. Apakah ada yang mau bertanya? Ada. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya apa jenis-jenis banjir. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ada. Apa
kami dari kelompok 3 ingin bertanya, apa pengertian dari pencemaran banjir? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa jenis-jenis banjir? Jenis banjir yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir genangan, banjir bandang, dan banjir rob yang diakibatkan oleh naiknya permukaan air laut. Melansir Pusat Kritis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, berikut jenis banjir. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang dimaksud pengertian banjir? Banjir adalah banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Definisi banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun kadang-kala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang. Penyebab banjir mencakup curah hujan yang tinggi, permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut, wilayah terletak pada suatu lingkungan yang dikelilingi perbukitan dengan sedikit resapan air. Apakah bisa dipahami? Bisa. Cukup sekian presentasi dari kelompok